Selamat malam, saya akan membacakan sebuah artikel dari majalah. Pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapat air bersih, mengenyam pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapat pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Pada faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengarungi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer, bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Padahal kualitas seseorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang dicapai, karena kualitas seorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seorang sarjana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat memengaruhi kualitas seorang anak pedalaman. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel. Dalam video banjir yang terjadi di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Kota Magelang ini cukup parah, di mana air yang memenuhi jalanan karena selokannya yang sudah dapat menampung debit air yang tinggi. Selain itu, sejumlah kendaraan yang mau melintas pun berhenti karena banyak benda-benda hanyut di jalanan. Salah satunya ialah lapak kaki lima yang hanyut di tengah jalan. Lapak tersebut berupa gerobak, meja, kursi. Ketinggian air pun mencapai lutut orang dewasa. Pada bulan Januari, sering terjadi curah hujan yang tinggi, cuma beberapa hari sesaat. Kemudian, awan pun mendung dan turun hujan. Kejadian seperti ini pun terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Baru-baru ini, sebuah video banjir pun viral. Kejadian ini terjadi di Kota Magelang, tepatnya di Jenderal Sarwo Edi Wibowo, pada Rabu 6 Januari 2021, pukul 13.030. Dalam video yang mengunggah oleh akun Instagram @Magelang, raya ini pun menjadi sorotan, di mana ruas jalan dibanjiri air setinggi lutut orang dewasa. Terlihat pula sejumlah kendaraan pun berhenti karena keadaan tersebut. Saya tentang artikel pendidikan mengenai pengaruh dari pendidikan terhadap kualitas anak di pedalaman. Sudah bukan hal yang sifatnya rahasia lagi bahwa anak-anak yang kebetulan tinggal di kawasan pedalaman amat sulit untuk memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana yang didapatkan oleh anak-anak secara umum, terlebih anak-anak yang belajar di kawasan perkotaan. Selain sulit memperoleh pendidikan yang layak, mereka pun juga seringkali sulit mendapatkan air yang bersih. Bahkan pendidikan yang mereka dapatkan seringkali hanya sebatas kelayakan dari pendidikan Indonesia. Mereka juga banyak yang ketinggalan zaman dan cenderung tidak mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, mereka bahkan juga seringkali tidak bisa mengenal alat komunikasi, semisal HP yang menjadi salah satu tren zaman modern. Dari beberapa permasalahan anak-anak di kawasan pedalaman yang ada saat ini, kesulitan memperoleh pendidikan yang layak menjadi sorotan pokok di era saat ini. Idealnya mereka akan mengenyam pendidikan selama 12 tahun, namun untuk faktanya sendiri mereka sulit bahkan untuk sekedar menjangkau lokasi untuk sekolah. Untuk mendapatkan pendidikan,
ada juga kawasan mengharuskan anak didiknya berjalan kaki hingga mencapai puluhan kilometer. Tidak hanya itu, di antara mereka juga banyak yang tidak menggunakan alas kaki saat sekolah. Sebuah artikel yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap musik. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa musik adalah cabang seni, yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya, perasaan dan sifat indah, hingga dapat mengerjakan jiwa atau perasaan manusia. Musik dapat tersajikan melalui musik vokal dan atau instrumen. Gending dalam sebutan istilah karawita. Gending ialah wirama dalam bentuk suara atau wirama yang dapat didengar. Wirama merupakan jiwa gending, sedangkan suara adalah raganya gending. Wirama atau irama adalah tanda dari segala yang hidup, seperti teraturnya kodrat alam, pergantian siang dan malam, perputaran dunia, jalannya matahari dan bulan. Semuanya memakai wirama yang jelas, ialah teratur, tertib, harmonis, patut, dan sebagainya, ketertiban, simetri. Seni sebagai perbuatan manusia yang mampu menggerakkan jiwa dan perasaan manusia hingga makna penting bagi kehidupan. Orang yang melakukan seni maka ia terus-menerus melatih ketertiban jiwa yang dapat memengaruhi ketertiban perilaku perbuatannya. Oleh karena itu, seni termasuk musik dapat digunakan sebagai alat untuk membantu seseorang menjadi manusia yang berbudi luhur. Sekian. Jangan mudah menyerah. Siapapun Anda, apapun profesi Anda harus memperhatikan sifat. Jangan mudah menyerah. Karena harus Anda sadar bahwa di dalam setiap perjalanan hidup pasti kita dihadapkan dengan masalah yang kadang-kadang membuat sangat berat. Namun yakinlah bahwa di dalam sebuah masalah besar tersebut pasti ada hikmah yang kadang tidak kita mengerti sebelum kita menghadapi masalah tersebut. Maka dari itu, hadapilah masalah tersebut dengan lapang dan penuh semangat. Jangan jadi orang yang mudah menyerah. Jangan menjadi orang yang manja seperti anak kecil. Contohnya sederhana adalah ketika Anda jadi orang pedagang dan mendapati barang dagangan Anda tidak laku dijual dalam beberapa hari lalu. Kemudian Anda memutuskan berhenti menjadi pedagang. Menjadi pedagang begitu saja. Itulah adalah contoh sikap mudah menyerah. Akan lebih baik jika Anda mengevaluasi terlebih dahulu apa yang kurang dari dagangan Anda, atau ada cara yang mungkin salah dalam strategi dan lainnya. Membacakan artikel, yaitu tentang apa itu coronavirus dan COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sekian Contoh artikel pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak, seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, mengenyam, pendidikan sesuai batas kelayakan pendidikan Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman.
Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Pada faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengarungi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer. Bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di dalam karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Pada kualitas seseorang diukur melalui seberapa jauh pendidikan yang dicapai karena kualitas seorang lulusan SD berbeda dengan kualitas seorang sarjana, sehingga pada disimpulkan bahwa pendidikan sangat mengaruhi kualitas seorang anak pedalaman. Akan membacakan sebuah artikel dengan judul Fenomena Lelaki Tulen Berpenampilan Bagai Seorang Wanita. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan berita masa kini, khususnya berita di kalangan selebriti, pastinya sudah sering dibahas lelaki seperti wanita. Secara lebih jelasnya, sesungguhnya mereka adalah seorang laki-laki yang entah mengapa bergaya bak seorang wanita. Mereka mengenakan baju atau pakaian yang identik dengan para wanita, bahkan hingga memakai make up. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka, hingga mereka mengganti seluruh penampilan tubuhnya dari ujung rambut hingga kaki. Namun, ada banyak cara yang dapat dilakukan agar Anda dan orang-orang sekitar Anda jauh dari fenomena buruk ini. Caranya ialah, yang pertama, perdalam agama yang diyakini. Yang kedua, jaga lingkup pergaulan. Melalui dua cara di atas, setidaknya seseorang dapat membentengi diri dari hal-hal yang menentang takdir dan melawan kodrat. Setiap orang harus percaya dengan apa yang dimiliki dirinya sendiri, sehingga tidak akan terfikir untuk menjadi jenis lain. Seorang laki-laki harus percaya bahwa sesuatu saat ia mampu memimpin suatu keluarga dengan baik, dan perempuan harus yakin dapat menjadi ibu yang mendidik. Di sini saya akan membacakan tentang artikel kesehatan dengan judul Manfaat Madu bagi Kesehatan. Madu adalah hasil produksi dari hewan lebah yang kini telah dikenal lebih jauh karena khasiatnya bagi kesehatan yang melimpah. Tak heran jikalau madu banyak digunakan manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, manfaat madu untuk kesehatan kulit wajah. Madu tak hanya dikenal sebagai pemanis alami, madu juga memiliki manfaat lain yang dapat digunakan untuk kesehatan kulit, khususnya kulit wajah. Madu dipercaya dapat digunakan untuk menghilangkan jerawat, namun perlu ditambahkan dengan beberapa bahan lain seperti jeruk nipis. Madu pun dapat dimanfaatkan untuk mengecilkan pori-pori wajah dan menghaluskan kulit wajah. Yang kedua, madu sebagai penghilang batuk. Manfaat madu sebagai penghilang batuk tak hanya isapan jempol belaka yang tidak ada buktinya, namun manfaat ini dibuktikan dengan jurnal pula. Jurnal itu telah dirilis pada tahun 2007 dengan sampel anak-anak sebanyak 270 orang. Hasil dari penelitian yaitu dengan meminum 1 sendok madu sebelum mereka tidur, intensitas batuk yang terjadi mengalami penurunan. Yang ketiga, madu sebagai peningkat kekebalan tubuh. Di dalam madu ada aneka nutrisi yang begitu kompleks, mulai dari vitamin hingga aneka mineral yang dibutuhkan tubuh. Tak heran bila kini banyak para orang tua yang mempercayai madu untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Alasan para orang tua memberikan madu yaitu untuk menjaga kesehatan sang anak, terutama untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan stamina. Di dalam madu ada suatu zat yang memiliki fungsi
memperlambat laju bakteri, bahkan mematikan bakteri tersebut sehingga tubuh terhindarkan dari penyakit. Baca sebuah artikel pendek. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel pendek yang menyangkut COVID-19 di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, tepatnya di Sumut, kini mempunyai laboratorium sendiri. Laboratorium itu untuk menangani penanganan COVID-19 di daerah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara yaitu Edi Rahmayadi mengatakan, melalui laboratorium bergerak ini, upaya testing, tracing, treatment atau 3T dalam penanganan COVID-19 di Sumut dapat dilakukan dengan lebih cepat. Gubernur Edi juga mengapresiasi upaya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu BPPT yang membantu pemerintah provinsi atau Pemprov Sumut dalam penanganan COVID-19, yaitu salah satunya membangun laboratorium tersebut. Artikel tentang lingkungan. Sudah menjadi tanggung jawab semua untuk menciptakan sebuah lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama untuk peduli terhadap lingkungannya. Sebagai masyarakat, kondisi lingkungan juga akan menjadi barometer untuk mengukur seberapa bermutunya masyarakat tersebut. Setiap masyarakat harus peka terhadap kondisi lingkungannya, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, maupun menunjukkan sikap peduli tinggi terhadap lingkungan. Sekian artikel dari saya, terima kasih, selamat pagi. Literasi tentang perubahan pendidikan. Dunia pendidikan mengalami perubahan yang begitu besar akibat COVID-19 ini. Perubahan yang sangat terlihat adalah yang awalnya belajar tatap muka sekarang dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perubahan ini sangat terasa yang akhirnya menimbulkan banyak pro dan kontra dan suka duka di dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Perubahan ini telah diatur oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Demikian literasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dalam sebuah artikel dari majalah, anak-anak daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan akses pendidikan. Mereka juga kesulitan mendapatkan air bersih, mengenyam bangku sekolah sesuai batas wajib belajar di Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam dan internet. Menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia, hal pokok yang menjadi sorotan utama adalah betapa sulitnya rencana pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang layak dan mengenyam pendidikan 12 tahun. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan mengakui sudah berusaha sepenuhnya dalam mengatasi akses pendidikan di daerah terpencil. Sekian dan terima kasih. Saya akan membacakan sebuah artikel dari internet. Ayo jangan malah cuci tangan biar hidup sehat. Dalam hal ini untuk menjaga kesehatan tubuh dapat diawali dengan hal yang sangat sederhana. Misalnya seperti ketika sobat mencuci tangan sebelum melakukan apapun. Maka upaya untuk dimulai sejak saat ini jadikanlah mencuci tangan merupakan salah satu bagian dari gaya sobat yang sehat. Selain itu, jika tangan kita dapat menciptakan berbagai bentuk karya-karya indah, namun hal yang harus sobat pahami bahwa dari tangan ini terdapat berbagai jenis penyakit yang sangat mudah untuk menular. Dari berbagai benda yang telah kita sentuh sehari-hari, ini mungkin ada yang telah terinfeksi dengan virus. Untuk dapat mencegah virus tersebut, maka menular hendaknya sobat selalu mencuci tangan. Manfaat rajin mencuci tangan ini khususnya untuk kesehatan memang sangat diakui sudah sejak lama. Namun dalam nyatanya masih terdapat orang yang telah selalu melakukan hal tersebut. Kuman serta virus akan masuk ke dalam
tubuh utamanya yang terjadi karena tangan kita telah terinfeksi oleh kuman, bakteri, dan diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Mungkin dari berbagai benda yang telah kita sentuh sehari-hari. Maka ingatlah untuk selalu mengawali rutinitas, misalnya hendak makan, minum, belajar, atau dengan melakukan pekerjaan, selalu upayakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu.